Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung Sarung Al-Samsi. Penertiban lahan serta bangunan untuk perluasan rumah Rian Grogol Jakarta Barat berlangsung ricuh. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas pertama Indonesia yang diproyeksikan meningkatkan produk domestik bruto sebesar 245 triliun rupiah. Pemirsa, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan kerugian negara akibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor mencapai angka yang fantastis. Negara dirugikan sebesar 190 triliun rupiah untuk kurun waktu 1 tahun. Sementara tindak korupsi ini terjadi selama 5 tahun, mulai dari tahun 2018 hingga 2023, yang artinya kerugian negara mencapai sekitar 1.000 triliun. Informasi selengkapnya kami hadirkan pemirsa di kabar utama bersama saya, Zinka Nila. Kita awali kabar utama pemirsa, usai diperbolehkan manggung kembali, grup band Sukatani tampil menggebrak saat konser di Sleman, Yogyakarta. Ribuan penonton memadati lokasi konser sebagai bentuk dukungan dan solidaritas untuk grup band punk asal Purbalingga tersebut. Pasca menuai kontroversi, usai lagu Bayar-Bayarnya dinilai menyinggung institusi Polri, band punk asal Purbalingga Sukatani diperbolehkan manggung lagi. Band Sukatani pun tampil menggebrak saat konser di Ultra Cafe Ngaglik, Yogyakarta pada Selasa malam. Band Sukatani tampil selama 45 menit dengan membawakan lagu-lagu yang menjadi hitsnya. Namun lagu Bayar yang berisi kritikan kepada polisi tidak dimainkan. Penonton yang hadir sangat antusias, dari kapasitas 600 orang terisi 2 kali lipat. Sementara menyoal pemecatan vokalis band Sukatani Novi Citra Indriati sebagai guru SD, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti buka suara. Dirinya menyebut kasus guru Novi dengan sekolah tempatnya mengajar sudah selesai. Vokalis band Sukatani itu juga sudah bertemu dengan pihak yayasan sekolah. Dari pertemuan tersebut, guru Novi diberi pilihan antara kembali mengajar atau memilih karir di tempat lain. Namun, Abdul Mukti tidak mengetahui secara pasti alasan pemecatan Novi sebagai guru di SDIT Mutiara Hati Banjarnegara. Abdul Mukti menjamin kebebasan berekspresi semua warga negara karena dijamin undang-undang. Tadi masalahnya sudah selesai. Sudah selesai berarti, Pak? Masalah sudah selesai. Jadi sudah ada pertemuan antara Ibu Novi dengan ketua yayasan. Juga ada jalan keluar. Bu Novi diberi opsi. Kalau mau mengajar lagi dipersilahkan, tapi kalau mau memilih karir tempat lain juga dipersilahkan. Tapi itu dipastikan bukan dipecat karena lagu yang mereka... Kalau itu saya tidak tahu. Vokalis band Sukatani Novi Citra Indriati dipecat dari profesinya sebagai guru usai lagunya bersama bandnya berjudul Bayar viral dan memantik kontroversi. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Modus termasuk yang saya katakan RON 90 ya, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian di blending ya kan, dioplos, dicampur. Nah, ini nanti seperti apa teman-teman jurnalis sabar ya. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah dan kantor milik pengusaha minyak Riza Khalid terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Anak Riza Khalid yang berinisial MKAR menjadi satu dari 7 tersangka. Penggeledahan pertama dilakukan pada unit kantor yang ada di lantai 20 Gedung Plaza Asia, kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan tata kelola minyak. Selain itu, disita pula beberapa ikat uang tunai untuk dijadikan barang bukti. Tim penyidik Kejagung juga menggeledah salah satu rumah mewah milik Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasilnya, dari 2 lokasi tersebut, penyidik menyita 34 kotak dokumen perusahaan impor minyak mentah, 88 bundel dokumen terkait korupsi, uang tunai 833 juta rupiah dan 1.500 dolar Amerika, serta 2 perangkat komputer. Pemirsa, Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patraniaga periode 2018-2023 dengan menetapkan 7 tersangka. Para tersangka diduga membeli Pertalite untuk di-blending atau dioplos menjadi Pertamax sehingga menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Pak, sampai sahur ini, Pak. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, Sani Dinar, Direktur Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono, VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Selain itu, ada Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Gading Ramadan, Komisaris PT Jengga Maritim. Penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa saksi, ahli, dan bukti dokumen yang sah. Para tersangka diduga membeli Pertalite untuk di-blending atau dioplos menjadi Pertamax. Hasil oplosan tersebut kemudian dijual dengan harga Pertamax yang mengakibatkan kerugian negara sampai 193,7 triliun rupiah. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Pak, kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini, Pak. Mana, Pak? Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa para tersangka mencari keuntungan yang tidak halal dan akan terus mengusut hingga tuntas. Nah, pada intinya anjuran untuk tidak korupsi itu aja. Kalau korupsi tak sikat gitu aja. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan.
Mas Keri, putranya Pak Riza ya, Pak Riza Khalid ya. Kerugian negara yang fantastis tersebut diantaranya berasal dari sejumlah komponen, antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, hingga kerugian impor minyak mentah melalui broker. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar membeberkan bahwa korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga ini berlangsung dari tahun 2018 sampai 2023. Kapus Penkum menyebut pihak Pertamina Patraniaga membayar dengan nilai RON 92, padahal dalam kontrak tersebut di bawah oktan yang berlaku, sehingga barang yang datang tidak sesuai harga yang dibayar. Fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik ya terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran dengan nilai RON 92, padahal di dalam kontrak itu di bawah 92, katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah, kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu. Depo misalnya, storage, ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan, jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Jadi kalau dikatakan stok 2023 itu nggak ada lagi. Pemirsa, anggota DPR mencecar PLT Dirut Pertamina Patraniaga soal isu oplosan bensin Pertalite dan Pertamax. Pertamina Patraniaga mengungkapkan tidak ada perubahan RON, namun dilakukan proses penambahan untuk meningkatkan kinerja BBM. Sejumlah anggota Komisi 12 DPR mencecar pihak Pertamina Patraniaga mengenai isu oplosan BBM Pertalite dan Pertamax. Isu ini mencuat menyusul terungkapnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Saya sampai tahun 2004 dan seterusnya itu pernah tidak memakai produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa pun terdapat misfire. Berarti apa? Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina aja gitu. Jadi kita harus tahu supply chain dan pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON itu seperti apa, apakah tadi sempat disampaikan oleh pimpinan dari mulai kilang ataupun impor. Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patraniaga ini adalah wajah yang terdepan dari Pertamina. Harus dijaga itu, Pak. Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto betul-betul sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk soal ini juga. Jadi diklarifikasi juga, jangan sampai Bapak Presiden harus mengklarifikasi soal itu. Langsung dari Pertamina harus mengklarifikasi, kebetulan itu bidangnya Pertamina Patraniaga. Patraniaga didampingi juga. PLT Dirut Pertamina Patraniaga mengungkapkan tidak ada perubahan RON pada BBM yang diterima dari terminal. Komisi 12. Nah, untuk yang di Patraniaga, kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax, kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Namanya ini bahan cair.
Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Mars Ega juga menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Barreskrim Polri untuk melakukan sidak di SPBU. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Energi Indonesia dengan agenda pertama. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menekankan pentingnya perbaikan sistem perizinan dan pengelolaan BBM guna mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Karena itulah pemerintah menerapkan perizinan impor yang lebih ketat. Berikut adalah pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. RON 90, RON 92, memang saya kan jujur katakan dari awal bahwa begitu saya masuk ke Kementerian SDM, saya melihat ini, maka perlu adanya perbaikan penataan. Nah, makanya sekarang di izin impor kita terhadap BBM tidak 1 tahun sekaligus. Kita bikin per 6 bulan supaya ada evaluasi per 3 bulan. Dan yang kedua, di kami sekarang dari seluruh produksi minyak yang tadinya itu diekspor, di zaman kami sekarang udah nggak kita izinin ekspor. Yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi PT Pertamina. Presiden mengatakan akan membersihkan dan membela kepentingan rakyat. Berikut kutipan pernyataan Presiden Prabowo usai peluncuran Bank Emas di Jakarta Rabu siang. Apa? Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Billion Bank atau Bank Emas pertama Indonesia hari ini. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bullion Bank atau Bank Emas pertama Indonesia hari ini. Peresmian Bank Emas sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri emas nasional. Peresmian Bullion Bank atau Bank Emas pertama di Indonesia berlangsung di Gadai Tower, Jakarta Pusat. Peresmian Bank Emas disebut sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional. Pemerintah ingin memastikan emas yang dihasilkan bisa memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Langkah ini juga untuk mendukung misi hilirisasi yang tengah dicanangkan Presiden Prabowo dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih. Sebelumnya Presiden Prabowo menyampaikan pembentukan Bank Emas di Indonesia dibentuk karena komoditas hasil tambang khususnya emas yang selama ini masih berbentuk material mentah langsung diekspor karena tidak ada penyimpanan khusus emas di dalam negeri.
Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan pengarahan di hadapan 493 kepala daerah di kegiatan Retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah. Pengarahan ini meliputi implementasi Asta Cipta di tiap daerah selama 5 tahun ke depan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan di ruang Sudirman di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Selama 2 jam, Wapres menyampaikan mengenai sejumlah rencana jangka panjang pemerintah pusat yang dinilai perlu diimplementasikan di daerah. Di antaranya penanganan stunting hingga program prioritas lain seperti makan bergizi gratis atau MBG, termasuk mengenai rantai distribusi ke berbagai wilayah. Nah, jadi beliau sampaikan tadi titip untuk mengawal program Presiden, dan beliau sampaikan jangan ada yang absen ketika arahan Presiden. Semua diminta hadir ketika arahan Presiden dan betul-betul menitipkan agar semua mengawal Asta Cipta. Tak hanya MBG dan stunting, Wapres Gibran juga disebut turut mendorong digitalisasi layanan birokrasi hingga transformasi dan pencegahan korupsi di level pemerintahan daerah. Sesi siang tadi juga terdapat sejumlah kepala daerah yang disebut menyampaikan keluhan dan masukan kepada Gibran terkait pengembangan di daerah masing-masing. Dan beliau tetap mengisi, tapi waktunya diundur besok karena hari ini rapat dengan Pak Presiden. Pak Luhut juga fix hari ini ya Pak? Ya, beliau sudah WA langsung ke saya, beliau akan hadir. Ini sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya tahu bahwa pengalaman panjang beliau ya, beliau memahami banyak hal, saya kira perlu jadi masukan kepala daerah. Ya. Selain Wapres, pembekalan hari ini di depan 493 kepala daerah diisi pemateri oleh sejumlah menteri seperti Menteri HAM Natalius Pigai dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yohanes Leonardo dari Martin TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kegiatan Retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah, sudah ada rekan Budi Zulkifli yang akan mengabarkan langsung. Selamat malam Budi, silahkan laporan Anda. Baik Zinka, terbaru malam ini yang bisa kami bagikan kepada Anda dan juga pemirsa bahwa secara keseluruhan rangkaian kegiatan Retret Kepala Daerah yang berlangsung di hari ke-6 ini di Magelang, Jawa Tengah sudah berakhir tadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di mana tadi pemateri terakhir yang menyampaikan materinya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sebelumnya seperti yang kita ketahui ada sejumlah pemateri yang hadir seperti Menko Polhukam dan juga tentu saja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang lebih dulu pada pukul 10.00 hingga pukul 11 siang tadi menyampaikan paparan materinya di hadapan para kepala daerah di Akmil Magelang ini. Tadi Wakil Presiden dalam penyampaian materinya sifatnya lebih banyak membuka diskusi dengan para kepala daerah dengan menanyakan apa saja yang menjadi kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi oleh para kepala daerah di wilayahnya masing-masing. Kemudian tadi juga ada semacam interaksi begitu di mana Wakil Presiden meminta kepada para kepala daerah yang berprestasi bisa mengatasi sejumlah masalah misalnya stunting untuk membagikan pengalamannya kepada para kepala daerah yang lain agar bisa saling belajar bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dihadapi saat mereka menjalankan pemerintahannya. Tadi Wakil Presiden menekankan kepada para kepala daerah agar bisa tetap fokus dan diminta semuanya bisa hadir saat Presiden Prabowo nantinya memberikan paparannya yang direncanakan akan berlangsung pada hari Kamis besok. Dari informasi yang kami terima mengatakan bahwa rencananya besok siang Presiden Prabowo akan tiba di Akmil Magelang, sebelumnya didahului dengan para wakil kepala daerah yang mulai besok akan bergabung bersama para kepala daerah yang sudah ada sebelumnya di Magelang ini. Mereka akan masuk dan semuanya nanti akan mendapatkan pengarahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
dan kemudiannya diagendakan akan ditutup dengan kegiatan parade senja pada sore nanti. Seperti itu untuk sementara gambaran umum kegiatan para kepala daerah di retreat di Akademi Magelang yang berlangsung hari ini. Kita kembali ke Zinka di Jakarta. Baik, terima kasih Budi Zulkifli. Apakah Anda bisa menjelaskan sedikit apa sebenarnya yang ditanyakan oleh Wakil maksud kami kepala daerah saat penyampaian dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Secara spesifik memang tadi pelaksanaan paparan yang disampaikan oleh Wakil Presiden ini berlangsung tertutup. Kami media hanya menerima penjelasan dari pihak penyelenggara mengenai poin-poin penting yang disampaikan oleh Gibran kepada para kepala daerah. Tadi juga dari kantor komunikasi Presiden juga menyampaikan kepada kami tentang beberapa poin yang disampaikan oleh Gibran dan menjadi penekanan. Intinya mengatakan bahwa lebih banyak bentuknya seperti tanya jawab, diskusi dengan para kepala daerah tentang masalah-masalah yang mereka hadapi, kemudian juga meminta para kepala daerah yang berprestasi untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada para kepala daerah lainnya untuk mengatasi masalah-masalah di daerahnya, terutama dalam hal penanganan stunting. Karena kita ketahui stunting ini juga menjadi salah satu yang menjadi atensi dari Magelang, Jawa Tengah. Pemerintahan saat ini. Tentu saja Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan perdana usai resmi ditahan KPK. Hasto yang ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur tiba di Gedung Merah Putih pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Sekjen PDI Perjuangan ini tiba di KPK dengan kawalan petugas dan juga mengenakan rompi tahanan KPK serta borgol di tangan. Kepada wartawan yang menunggunya, Hasto bercerita bahwa kondisinya sangat teratur usai ditahan terkait kasus dugaan suap Harun Masiku. Tak lupa, Hasto juga menyampaikan pesan kepada kader PDI Perjuangan untuk menjaga Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Hasto menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam sebagai saksi bagi tersangka Doni Tri Istiqomah. 52 pertanyaan dilontarkan penyidik KPK dan Hasto menegaskan mengikuti seluruh prosedur dengan baik dan disiplin. Pemirsa, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila PP Yapto Suryo Sumarno hari ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Setelah diperiksa penyidik KPK sejak Rabu pagi, Yapto keluar dari gedung KPK Rabu sore sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Yapto tidak memberikan keterangan detail mengenai materi pemeriksaannya. Yapto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Sebelumnya KPK telah menelusuri kasus korupsi izin batu bara dengan tersangka Rita Widyasari saat menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Aliran uang hasil gratifikasi tersebut diduga turut mengalir ke Yapto. Dalam penggeledahan, KPK menyita 11 unit mobil hingga uang senilai 56 miliar rupiah dari rumah Yapto. Tapi mobil udah beli lama atau baru aja, Pak? Ya. Kalau mobil, Pak? Nanti lihat tahunnya aja. Oke. Pemirsa, penertiban lahan serta bangunan warga untuk perluasan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Hirian Grogol Jakarta Barat berlangsung ricuh. Informasi selengkapnya selesai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama.
Penertiban lahan serta bangunan warga untuk perluasan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Hiryan Grogol, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Pihak rumah sakit mengklaim tanah seluas 6,4 hektar tersebut milik Kementerian Kesehatan RI dan sudah berulang kali melayangkan surat peringatan pada warga sebelum penertiban dilakukan. Aksi saling dorong antara warga dengan Satpol PP, petugas kepolisian, TNI serta pihak Rumah Sakit Soeharto Hiryan tidak terhindarkan saat penertiban 14 bangunan di Jalan Satria 1, Komplek Rumah Sakit Soeharto Hiryan, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Warga penghuni 14 rumah mempertahankan tempat tinggal mereka yang sudah dihuni selama puluhan tahun. Gak usah bicara dasar hukum di pengadilan, bukan di sini. Oh, jadi di pengadilan dasar hukum, bukan di jalanan. Direktur Operasional Rumah Sakit Soeharto Hiryan, Evi Nursafina, mengatakan tanah seluas 6,4 hektar di wilayah ini merupakan milik Kementerian Kesehatan RI. Sementara 14 bangunan yang dihuni warga merupakan bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik Rumah Sakit Soeharto Hiryan. Ini bukan proses yang sangat singkat, tapi membutuhkan dari tahun 2019. Ya, jadi bukan waktu yang singkat. Seperti itu. Jadi bukan eksekusi, tapi penertiban rumah negara dan bangunan yang ada berdiri di aset di tanahnya Kementerian Kesehatan. Jadi luas yang diproses ini berapa? Ada 14 rumah. 14 rumah itu adalah bukan rumah negara, tetapi dia ada berdiri di lahannya rumah sakit. 14 rumah. Sementara yang 37 rumah adalah itu para pensiunan dan memang sudah tidak mempunyai SIP, dan itu pun kami harus ya sesuai dengan aturan, mereka harus keluar dari rumah negara tersebut. Bu, tadi yang melawan ini yang 14 rumah itu atau yang pensiunan, Bu? 14 rumah. Tanah seluas 6,4 hektar ini secara bertahap akan dibangun perluasan pelayanan Rumah Sakit Soeharto Hiryan. Total ada 51 rumah yang akan digusur. 14 rumah merupakan bangunan liar, sementara 37 rumah lainnya merupakan rumah negara yang dihuni pensiunan rumah sakit. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria warga negara asing ditemukan tewas di halte bus Transjakarta Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari pemeriksaan kartu identitas yang dibawa, korban merupakan WNA asal Singapura. Petugas dari unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan bersama tim Inavis langsung menggelar olah TKP dengan memeriksa kondisi korban. Dari pemeriksaan awal, di lokasi korban diduga meninggal akibat serangan jantung. Guna mengetahui penyebab kematian pria berusia sekitar 45 tahun ini, petugas langsung mengevakuasi jenazah ke RSCM guna kepentingan autopsi. Selama proses olah TKP, halte bus Transjakarta terpaksa ditutup sementara untuk pelayanan. Pemirsa, kabar utama akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara meminta pembongkaran segera penimbunan batu kali yang menutupi saluran air yang dilakukan PT Lumbung Kencana Sakti. Penimbunan tersebut diduga menjadi penyebab kawasan Kapuk Muara sering terendam banjir apabila pasang air laut maupun hujan deras lantaran drainase tersumbat. Perwakilan dari pengurus wilayah Kapuk Muara meminta bebatuan kali yang berada di atas saluran air segera dibongkar pada Selasa siang. Batu-batuan kali berukuran besar yang menimbun saluran air itu diduga menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan Kapuk Muara. Hal tersebut dikarenakan saluran air yang seharusnya mengalir ke Kali Cagak menjadi tersumbat. Purnomo selaku Ketua RW 01 Kapuk Muara mengatakan dampak penimbunan bebatuan terhadap saluran air itu membuat RW 01, 03, dan 05 sering terendam banjir.
Pihaknya bersama pengurus RT setempat meminta kepada PT Lumbung Kencana Sakti untuk memindahkan segera bebatuan agar drainase dapat mengalir kembali dan kawasan mereka tidak banjir, terlebih saat hujan deras dan pasang air laut. Logikanya bila mana itu sirkulasi air itu tertutup oleh batu, maka secara otomatis akan menjadikan banjir di wilayah kita. Belum lama ini kita pernah merasakan banjir, kalau nggak salah mungkin sekitar 1 meteran ya, mungkin di sebulan atau beberapa bulan yang lalu, kira-kira seperti itu. Sangat luar biasa, berdampak banget. Solusi efektif kalau menurut saya paling tidak itu yang memang harus diangkat. Karena bagaimanapun logikanya ketika drainase itu tertutup atau diuruk, ini kan menghubungkan beberapa saluran pintu air yang ada di wilayah kami di Kaliangke. Ada pompa 3 dan pompa 2. Makanya dari 2 pompa itu, bila mana itu memang drainase itu tertutup, mau tidak mau air tidak akan tersedot ke sana. Makanya kami selaku warga dan juga beberapa pengurus RW di sini, kami minta dan sepakat bahwa batu-batu itu memang harus diangkat. Ya. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait meminta PT Lumbung Kencana Sakti selaku pihak pengembang Kapuk Muara untuk membongkar bebatuan yang menjadi penyebab banjir. Kini, 1 unit ekskavator sudah dikerahkan ke lokasi untuk mengangkut bebatuan yang berada di wilayah tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, beragam peristiwa yang terjadi hari ini kami rangkum dalam kabar berikut ini. Anggota Komisi 12 DPR mencecar PLT Dirut Pertamina Patraniaga soal isu oplosan bensin Pertalite dan Pertamax. Isu ini mencuat menyusul terungkapnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Pertamina Patraniaga mengungkapkan tidak ada perubahan RON, namun dilakukan proses penambahan untuk meningkatkan kinerja BBM. Patraniaga juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Barreskrim Polri untuk melakukan sidak di SPBU. Presiden Prabowo Subianto meresmikan bank emas pertama di Indonesia di Gadai Tower, Jakarta Pusat hari ini. Peresmian bank emas sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri emas nasional. Pemerintah ingin memastikan emas yang dihasilkan bisa memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Langkah ini juga untuk mendukung misi hilirisasi yang tengah dicanangkan Presiden Prabowo dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih. Usai diperbolehkan manggung kembali, grup band Sukatani tampil menggebrak saat konser di Sleman, Yogyakarta. Band Sukatani tampil selama 45 menit dengan membawakan lagu-lagu hits mereka, namun tanpa lagu kontroversinya yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Penonton yang hadir sangat antusias, dari kapasitas 600 orang malah terisi 2 kali lipatnya. Tim TV One mengabarkan. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,